Shalom Godly Family yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali menikmati teh hangat, teduhkan hati dan hadirkan semangat dengan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya pasal 55 ayat 8-9. Saya akan membacakannya bagi kita dari Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Demikian firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Godly Family yang dikasihi Tuhan, rasa bahagia, rasa kepuasan, sukacita, ya bahkan mungkin kagum, itu merupakan bentuk-bentuk perasaan yang pasti muncul ketika kita mendapatkan sesuatu yang sangat indah, sesuatu yang sangat baik, yang berharga di dalam kehidupan kita. Misalnya, kita yang selama ini sedang sakit, kemudian kita mengalami kesembuhan, sehingga kita pulih dari sakit yang kita alami. Atau mungkin selama ini kita sedang berupaya mencari pekerjaan. Suatu ketika kita mendapatkan pekerjaan yang kita inginkan. Atau mungkin selama ini kita berjuang keras sedang membangun usaha supaya usaha kita berjalan dengan baik dan semakin maju. Dan ternyata benar, usaha kita akhirnya semakin maju dan membuat kita hidup dengan keadaan ekonomi yang lebih baik. Wah, pasti sangat menyenangkan bukan ketika kita mengalami keadaan-keadaan seperti itu. Akan tetapi ada kalanya di dalam kehidupan kita, bahkan mungkin tidak jarang juga, kita menghadapi kenyataan yang sebaliknya. Misalnya, kita punya keinginan untuk sembuh dari penyakit yang kita alami. Akan tetapi hari-hari yang kita jalani, sakit penyakit yang kita derita ini tidak kunjung sembuh. Atau mungkin kita rindu, kita punya keadaan ekonomi semakin hari semakin membaik, tapi justru yang kita hadapi adalah hari demi hari keadaan keuangan kita terasa semakin sulit. Usaha kita juga tidak kunjung maju. Atau mungkin kita mencari pekerjaan, tetapi tidak bisa menemukan juga pekerjaan yang baik, padahal kita sudah berupaya sedemikian rupa. Tentu ketika kita menghadapi hal ini, kita menjadi merasa sedih, atau bahkan mungkin kita bisa merasakan putus asa. Nah, Godly Family melalui bagian firman Tuhan ini, kita diingatkan kembali tentang relasi kita dengan Allah. Allah yang menciptakan kita adalah Allah yang juga menciptakan dan berkuasa atas seluruh alam semesta ini. Tetapi bukan hanya itu. Dia bukan hanya Allah yang besar dan berkuasa. Allah kita juga adalah Allah yang begitu mengasihi kita. Dia tahu betul bahwa kita ini adalah ciptaan yang terbatas. Kita bahkan untuk menyelamatkan diri kita sendiri dari murka Allah akibat dosa, kita tidak berdaya. Itulah sebabnya Allah memberikan putranya Tuhan Yesus Kristus untuk datang ke dalam dunia ini, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Semua itu dilakukan karena kasih Allah yang besar bagi kita. Maka dari itu Godly Family, kalau hal yang paling berharga, yaitu putra tunggalnya saja Allah rela memberikannya bagi kita, bagaimana mungkin Allah tidak sanggup memberikan kita hal-hal terbaik yang kita perlukan untuk menjalani kehidupan di dunia yang sementara ini sebagai saksi Tuhan.
sekarang pertanyaannya adalah, maukah kita mempercayakan seluruh rencana, pemikiran, dan kehendak kita untuk terus-menerus diselaraskan dengan pimpinan Tuhan yang sanggup menuntun kita kepada rencana indah yang sudah Tuhan sediakan bagi kita? Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau mengasihi kami begitu besar, begitu dalam. Tuhan, tolong kami untuk mempercayakan hidup kami kepadamu. Belajar mempercayakan seluruh rencana dan masa depan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dan tolong kami ya Tuhan, untuk semakin hari rindu mengenal Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.